Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan dan sejahtera selalu yang tidak menjalankan. Dulur, kali ini kita ada di ladang dan menjenguk sancaici. Apakah sancaici itu tanpa penyakit, ataukah sancaici itu tahan penyakit, atau apakah disukai serangga? Monggo kita simak lur. Sebelumnya apabila bermanfaat, monggo di download, di share, di komen, ataupun di subscribe. Tetap semangat lur. Kali ini kita ke ladang. Niat kami adalah membersihkan pangkal dari sancaici. Ternyata menemukan sesuatu, karena di daunnya itu tidak sempurna atau ada yang bolong-bolong ataupun grepes. Jadi kalau sancaici daunnya grepes berarti ada masalah atau ada serangga atau hewan yang di situ. Jadi perlu dilihat dengan teliti. Kalau istilah tani itu petan lur. Petan itu melihat secara visual, manual, diteliti gitu. Apalagi kalau masih kecil. Ini karena lalat ini. Dan lalat pun juga suka. Karena lalatnya ini ukurannya sangat kecil sekali, maka pengambilan gambar goyang lur. Tapi di sini bukan masalah gambarnya yang kita sampaikan, yaitu menurut pengalaman kami atau yang kami alami, ternyata ini akan mengakibatkan bercak daun, karena si lalat ini akan bertelur ataupun mengambil makanan atau nutrisi atau getah atau darahnya dari daun maupun batang itu sendiri. Nanti dalam konten kali ini banyak sekali kita temukan, terutama sancaici yang masih muda. Jadi pembersihan pangkalnya kira-kira ya seperti kotak gitu, 50 kali 50 itu harus. Kita juga mendapatkan hewan ulat. Ini kita deteksi karena di bawah, di tanah di bawahnya itu banyak sekali kotoran ulat. Maka kami cari, akhirnya kami mendapatkan iki loh makhluknya. Di makhluknya seperti ini, ada yang warna hitam lor, ada yang warna kuning, dan juga ada yang warna coklat. Seragamnya itu enggak sama bajunya. Dan ini ketika baru menetas, sangat kecil sekali. Ini telurnya lor. Jadi si kupu-kupu ataupun kumbangnya itu bertelur di balik daun. Biasanya kalau ulat itu dalam 2 malam sudah menetas. Ini penampakannya seperti ini. Jadi seorang petani itu ya tahu liku-likunya atau seluk-beluknya tanaman kita. Jangan ngaku petani kalau belum tahu penyakitnya. Dan kami harap jangan apa-apa langsung disemprot insektisida ataupun obat-obatan yang berbau kimia lor. Usahakan seperti ini, ditanggulangi seperti ini saja. Diciples di daun itu sendiri. Dan getah dari atau darahnya si hewan ini atau ulat ini
akan berpengaruh lur, berpengaruh untuk menolak kumbangnya atau kupunya itu datang. Ketika dia mencium bau darah temannya itu dia akan menghindar. Itu sesuai dengan kepercayaan petani Jawa. Jadi kalau di petani Jawa istilahnya diceples nggon. Itu akan menolak kumbangnya untuk datang lagi untuk bertelur di situ. Itu sudah diyakini petani Jawa mungkin ratusan tahun. Jadi kalau secara ilmiahnya saya nggak tahu karena kita bukan peneliti, kita cuma petani. Untuk menolaknya seperti itu. Ketika dia mencium bau temannya atau darahnya itu dia akan menghindar. Ini telurnya seperti ini. Warna coklat ini kita zoom lur. Ini sebenarnya kecil-kecil sekali. Kita zoom. Ternyata telurnya itu ratusan. Ini yang bertelur adalah kumbangnya atau kupu-kupunya. Dan kita juga menemukan binatang cantik lur. Binatang cantik ini juga serangga. Ini saking kecilnya maka kami mengambil spek gambar kesulitan karena dia selalu bergerak. Ini kumbang berbentuk bundar, separuh bundar. Warnanya kuning, ada totol-totolnya hitam. Sejenis kumbang lah. Ini akan makan pupusnya. Pupus apa ya? Ujung daun muda yang paling ujung. Makanya dia suka di pucuk. Pucuk harum, pucuk harum. Nah ini. Dan ketika dimakan ini akan pucuknya itu akan gosong atau akan busuk atau alayu. Nah ini dia naik ke pucuk. Jadi naik ke pucuk dia jalan-jalan. Ini kami sangat sulit mengambil spek gambarnya ini lur karena ini kami zoom 4 kali lipat. Zoom terbesar. Karena untuk menyuguhkan gambar biar tahu, tapi kalau aslinya kecil sekali. Maksudnya kalau di daun itu enggak terlalu kelihatan. Dan kita juga menemukan ini enggak asing untuk petani dari baunya. Namanya walang sangit atau belalang sangit. Ini baunya sangat menyengat dan tidak enak. Ini kalau dipeledas itu kena kulit iritasi lur. Akan terbakar. Kulit kita akan iritasi dan terbakar. Dan ini ternyata dia meeting di situ. Si walang sangit itu meeting atau rapat di pucuk-pucuk dari sancaici. Dan ini akibatnya akan ayang-ayangan, terutama kalau walang sangit itu ketika sudah mulai berbunga dan berbuah. Itu sangat efeknya besar sekali untuk di jenis kacang-kacangan. Jadi untuk dulur-dulur yang walang sangit ini umurnya sebenarnya nggak panjang, sekitar 2 mingguan, tapi ketika dia musim kawin itu setelah itu dia akan mati dan bertelur lagi, begitu seterusnya siklusnya. Kalau walang sangit ini nggak makan daun tapi dia menyedot karena dia punya jarum di ujung mulutnya, itu ada jarumnya. Dia menyedot getah atau darahnya dari pohon sancaici. Jadi hewan-hewan atau serangga ini dari mana? Ini bisa jadi hakikat alam yang kita tanami sudah ada. Dan ini banyak sekali. Untuk walang sangit ini sebenarnya kalau disemprot insektisida itu ya kalau kena ya cepat mati.
Tapi karena dia punya kemampuan terbang, biasanya dia kena baunya insek itu dia sudah lari duluan, dan ketika setelah hujan dia akan kembali lagi. Dan ini juga kita menemukan ulat yang berbentuk berbeda tapi kecil sekali. Ya, seperti ini saja, tanggulangi, nggak usah disemprot. Nah, ini cara alami dan tepat gitu, tepat sasaran. Kalau ditanggulangi sistem petan ini manual, satu enggak tanpa biaya, yang kedua juga, terus kalau kita menemukan daunnya nyekintung atau daunnya ditambatkan di situ, biasanya ada ulatnya menjelang kepompong lur. Jadi posisi daunnya tidak melebar atau melebar sempurna begitu, biasanya ada masalah. Dulur, jadi di channel kami selalu menyuguhkan ini seperti nyamuk, binatangnya kecil sekali tapi juga berpengaruh di perkembangan. Channel Martono Porang Madiun itu memang beda, kita tidak menyuguhkan yang bagus-bagus tok atau yang baik-baik tok. Di Porang pun kita juga menyampaikan apa adanya di lapangan atau di ladang kita. Ini warna coklat yang ini lur, tadi warna kuning. Nah ini bekasnya, jadi bisa dideteksi kalau daunnya itu sudah mulai tidak utuh, berarti di situ ada masalah. Ini ketika kita mendapatkan seperti ini langsung yang di eksekusi saja lor. Karena kalau ditunda semalam saja dia sudah makan banyak. Jangan dibiarkan karena lebih cepat dia daripada kalau ditunda-tunda nanti. Jadi kalau daun itu tidak normal atau nah, eksekusinya seperti ini aja. Ini kalau ditinggalkan di sini si kumbang atau belalang ataupun kupu-kupunya itu akan dia akan apa namanya, akan menjauh karena aromanya itu. Ini bukan mitos tapi menurut petani Jawa seperti itu. Kita nggak bicara secara keilmuan, tapi petani itu adalah kebiasaan titenono. Kalau seperti ini biasanya cabuk lur, cabuk putih di balik daun bagian bawah itu akan mengakibatkan daun tidak sempurna. Urean semoga bermanfaat. Bahwasanya sekarang berdasarkan bukti dan fakta sanca ici itu ada penyakitnya atau tidak, ataupun budidayanya gampang atau tanpa resiko. Begitu dulur, selalu semangat dan jangan lupa di komen, di subscribe, di like maupun di download lur. Jangan lupa di subscribe kalau memang bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.